Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kasih kepada kita sekalian. Istimewanya pada hari ini kita dapat mendapatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian untuk dapat menaikkan pujian. Dan haleluya, karena pujian ini dapat mengundang hadirat Tuhan untuk bisa datang kepada kita sekalian dan memenuhi hadirat kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan. Kita bersama akan naikkan pujian, arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita ulang dari atas ke lagi. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita satukan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang kepada kami sekalian, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami sampai detik hari ini. Engkaulah adalah penolong kehidupan kami, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan sore hari ini masih Tuhan berikan kepada kami sekalian untuk bisa, haleluya, menaikkan pujian di hadapan-Mu. Biar mengundang hadirat-Mu bisa datang ke dalam kehidupan kami masing-masing.
baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, daripada jemaat-Mu yang ada pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat menaikkan pujian ini. Dan oh haleluya, biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian dan menguatkan hati kita untuk tetap bertahan dan menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan sebagian akan firman-Mu, dan juga Tuhan, kami akan mempersiapkan pujian ini. Biar semuanya adalah kuasa Roh Kudus-Mu kami sekalian Tuhan. Kami tahu Tuhan ada roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada sore hari ini. Kami gunakan nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan, kami tengking. Darah Kristus berkuasa, darah Kristus mengurapi kami sekalian. Dan darah Kristus memberikan kemenangan kepada sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami akan lanjutkan pujian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap iman kepada Kristus, karena Kristus adalah juru selamat. Dan hati kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita ulang dari atas sekali lagi, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu kasihku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulang dari atas sekali lagi. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah dariku. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi,
kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kita sekalian bahwa Yesus tetap memberikan kasih-Nya kepada kita dan kita tetap setia untuk beribadah kepadanya. Tentunya dengan menyiapkan hati kita, kita lembutkan hati kita untuk mendengarkan sebagian akan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Puji nama Tuhan. Sebelum firman dinaikkan puji, kita akan naikkan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Katakan dialah Raja, Raja segala Raja, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala raja, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sekali lagi, layaklah disembah. Haleluya. Layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami sekalian. Kuasa firman-Mu sanggup untuk menyucikan, mengubahkan kami, untuk membahagiakan kami, menolong kami, sampai menyempurnakan kami, untuk layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua,
dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama. Mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian pembaruan sampai kesempurnaan terjadi. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kitab Salam Sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu 19 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Jadi di Wahyu 18 ayat 21 Babel ditenggelamkan itu. Jadi sesudah Babel ditenggelamkan ke dalam laut, sesudah Babel ditenggelamkan ke dalam laut dan tidak ditemukan lagi, artinya binasa selama-lamanya, maka terdengar di ayat 9, Wahyu 19 ayat 1, terdengar suara nyanyian himpunan besar orang banyak di surga. Haleluya. Ya, haleluya sama dengan puji Tuhan. Kita baca ayat 1, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab besar adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ia telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan kedua kalinya mereka berkata haleluya dan seterusnya. Ya, sampai 3 kali. Itu baik. Jadi ini setelah Babel ditenggelamkan ke dalam laut dan tidak ditemukan lagi, binasa selamanya, maka terdengar suara nyanyian himpunan besar orang banyak di surga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tadi di ayat 1 suara haleluya ini dikaitkan dengan keselamatan, kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Jadi suara haleluya dikaitkan dengan 3 hal. Suara haleluya dikaitkan dengan 3 hal, yaitu keselamatan 1, kedua kemuliaan, yang ketiga kekuasaan. Kekuasaan. Sekarang kita pelajari keselamatan dulu. Yang pertama keselamatan. Ya, jadi ada sorak-sorai orang di surga haleluya dikaitkan dengan keselamatan. Roma 11 25 sampai 26. Roma 11 25 sampai 26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan pada Yakub. Ya, ini 125 tadi, jangan menganggap dirimu pandai, sebagian dari Israel menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain telah masuk. Ya, dengan jalan demikian seluruh Israel rohani,
ini nanti diselamatkan. Jadi sebenarnya Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Sebenarnya Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Di ayat 25 tadi ya. Tapi karena sebagian Israel, sebagian dari Israel telah menjadi tegar, maka jumlah yang penuh dari bangsa lain masuk bangsa kafir. Nah ini sebenarnya hanya bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tapi karena sebagian Israel keras hati, tegar tengkuk, keras hati, menolak Yesus, maka terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk diselamatkan. Terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk menerima keselamatan, untuk diselamatkan, sama dengan menerima Yesus sebagai juru selamat. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah akhirnya ada Israel, ada kafir. Ayat 26 itu seluruh Israel akhirnya. Dengan jalan demikian seluruh Israel, artinya Israel rohani. Ada Israel asli, ada kafir, akan diselamatkan. Ini ya. Nah, jadi sehingga seluruh Israel itu sama dengan Israel rohani, bangsa Israel ditambah bangsa kafir. Nah, itu saja yang percaya Yesus. Nah, sama dengan sekarang disebut gereja Tuhan juga diselamatkan, semuanya diselamatkan. Ya, itu. Jadi Israel sebagian keras hati, misalnya 5 jari, 2 keras hati, Israel diganti kafir, 2. Jadi sekarang Israel dan kafir, sehingga seluruh Israel atau Israel rohani ya, atau gereja Tuhan sama dengan bangsa Israel dan bangsa kafir yang percaya Yesus diselamatkan, semua diselamatkan. Itu ya. Roma 11 ayat 21. Roma 11 ayat yang ke-21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan engkau. Roma 11 ya, ayat yang ke-21. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang asli itu Israel, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ayat 21, 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang yang telah jatuh dan atas kamu, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Nah ini saya ini. Jadi setelah bangsa kafir mengalami atau menerima kemurahan Tuhan, setelah bangsa kafir menerima kemurahan Tuhan sama dengan menerima keselamatan oleh korban Kristus, itu di ayat 21. Nah, maka perhatikan, kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang asli, apalagi bangsa kafir. Ya, itu sebab itu perhatikanlah kemurahannya. Ya, oleh sebab itu maka bangsa kafir harus tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, tetap hidup dalam keselamatan. Nah, itu saja. Jadi ulangi, setelah bangsa kafir menerima kemurahan Tuhan sama dengan keselamatan, menerima keselamatan oleh korban Kristus, maka bangsa kafir harus tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, harus tetap hidup dalam keselamatan, tetap mempertahankan dan meningkatkan keselamatan. Itu saja, tetap hidup dalam keselamatan atau tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan keselamatan. Itu saja. Tuhan tolong kita semua. Praktek hidup dalam keselamatan atau hidup dalam kemurahan Tuhan. Praktek hidup dalam keselamatan atau kemurahan Tuhan. Nah ini saja. Ini orang yang berseru haleluya, orang yang selamat. Itu. Jadi prakteknya apa? Praktek hidup dalam keselamatan atau kemurahan Tuhan. Nomor 1, Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2
ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi praktek hidup dalam keselamatan, hidup dalam kemurahan Tuhan adalah satu, bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Sama dengan mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Nah, itu bertobat. Itu hidup dalam keselamatan. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Bertobat. Bangsa kafir harus bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Bagaimana prosesnya? Oleh dorongan firman pengajaran yang benar, oleh dorongan firman pengajaran yang benar yang menunjuk dosa-dosa kita, maka kita bisa sadar. Oleh dorongan firman pengajaran benar yang menunjuk dosa-dosa kita, maka kita bisa sadar, menyesal, dan mengaku dosa kepada Tuhan sesama, vertikal, horizontal, kayu salib. Maka darah Yesus mengampuni segala dosa kita. Darah Yesus mengampuni segala dosa kita. Macam apa dosa itu? Itu kelapangan hati Tuhan. Ya, segala jenis dosa diampuni. Maka darah Yesus mengampuni segala jenis dosa kita, sama dengan kelapangan hati Tuhan. Hatinya Tuhan itu lapang, dosa apapun kalau diakui diampuni. Nah, diampuni. Ya, itu diampuni. Nah, dan jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Dan jangan ulangi lagi, jangan berbuat dosa lagi. Sama dengan bertobat, mati terhadap dosa. Nah, terutama ada 8 dosa yang langsung ke neraka. Wahyu 21 ayat 8. Kita bangsa kafir harus bertobat, harus mati terhadap 8 dosa yang langsung membawa ke neraka, kebinasaan di neraka. Yaitu orang penakut, tapi orang penakut takut pada sesuatu di dunia sampai melawan Tuhan. Nah itu, takut pada sesuatu di dunia sampai melawan Tuhan. Takut pada orang sampai melawan Tuhan, tidak takut Tuhan. Sungkan pada orang sampai tidak sungkan Tuhan. Nah itu seringkali penakut itu. Tidak percaya, keji, jahat, pembunuh, kebencian 4, sundal 5, tukang sihir 6, penyembah berhala 7, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah ini jadi bangsa kafir harus bertobat atau sama dengan mati terhadap 8 dosa utama yang membawa kepada kebinasaan di neraka. Kematian kedua, kebinasaan di neraka itu sama dengan kematian kedua. Nah ini harus bertobat, mati terhadap dosa. Itu hidup dalam kemurahan Tuhan, keselamatan, harus bertobat selalu. Kalau ada dosa ditunjuk firman, ngaku, diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu bertobat. 8 dosa ini mulai sampai tidak ada dusta. Selama ada dusta belum bertobat. Jangan menuju kesempurnaan tuh. Jangankan menuju kesempurnaan, bertobat pun belum kalau berdusta. Berdusta itu belum bertobat, apalagi mau menuju kesempurnaan, jauh, masih jauh. Itu saja. Kemudian lanjutnya setelah bertobat, Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ini hidup dalam kemurahan Tuhan. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kita masih berdosa. Apa? Tetapi karena rahmatnya, permandian kelahiran kembali, oleh kemurahannya, oleh permandian kelahiran kembali, baptisan air, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini hidup dalam kemurahan, hidup dalam keselamatan, bertobat dulu baru dilanjutkan baptisan air, mengalami baptisan air dan baptisan Roh Kudus, mengalami baptisan air yang benar dan baptisan Roh Kudus oleh rahmatnya, kemurahannya. Nah itu saja kita mengalami
baptisan air yang benar dan baptisan Roh Kudus. Baptisan air yang benar adalah orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa. Atau bangsa kafir aja ya, kita bicara bangsa kafir. Bangsa kafir, kemurahan Tuhan itu bangsa kafir. Bangsa kafir yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa. Orang mati harus dikuburkan dalam air, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian keluar dari air bersama Yesus, bangkit dari kuburan air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka. Kita mendapat hidup baru, hidup surgawi. Dulu dilahirkan ibu, hidup duniawi, berbuat dosa, hidup daging, berbuat dosa. Tapi dilahirkan oleh Tuhan, dilahirkan oleh surga, dilahirkan baru oleh Tuhan. Kita maka langit terbuka, surga terbuka, kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, yaitu baptisan Roh Kudus. Sama dengan mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, sehingga hidup dalam kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Nah, semua aspek hidup benar, kita menjadi senjata kebenaran, hamba kebenaran atau senjata kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, semua aspek hidup benar, maka kita menjadi hamba kebenaran atau senjata kebenaran. Senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Sudah hidup benar, sudah bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, hidup benar, jangan kembali pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati karena berbuat dosa, sekarang hidup benar. Serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita harus menjadi senjata kebenaran, hamba kebenaran. Nah, itu. Nah, ini saja senjata benar, hidup dalam kebenaran, menjadi senjata kebenaran, hamba kebenaran. Ini sama dengan orang benar. Kita menjadi orang benar. Nah, ini harus salah satu cita-cita kita harus jadi orang benar. Apa orang benar? Hidup dalam kebenaran, senjata kebenaran, hamba kebenaran. Itu sama dengan orang benar. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Apa orang benar? Sekali lagi, hidup dalam kebenaran, senjata kebenaran, hamba kebenaran. Nah, itu hamba Tuhan yang benar, itu orang benar. Hamba kebenaran, hamba Tuhan yang benar, itu sama dengan orang benar. Nah, Amsal 10 ayat 2 dan 3. Kalau kita benar, kita selamat dan diberkati oleh Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Selamat. Tuhan tidak membiarkan, tidak pernah ditinggalkan orang benar. Orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik ditolak, diberkati. Jadi hasilnya kalau kita hidup dalam kebenaran, menjadi senjata kebenaran, hamba kebenaran, sama dengan menjadi orang benar. Hasilnya kita selamat, tidak binasa, dan diberkati oleh Tuhan. Kita selamat, tidak binasa, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita selamat dan diberkati oleh Tuhan. Ini nomor satu. Ini orang yang bisa sorak-sorai haleluya. Orang yang benar, yaitulah hidup dalam kebenaran, senjata kebenaran, hamba Tuhan yang benar. Ini yang nanti bisa sorak-sorai haleluya. Itu dikaitkan dengan keselamatan, kemurahan Tuhan. Bagi bangsa Israel kasih Tuhan menyelamatkan. Tapi bagi bangsa kafir kemurahan mestinya tidak bisa, tapi jadi bisa
Karena sebagian Israel tegar, keras hati. Bangsa kafir bisa masuk. Kemurahan Tuhan, keselamatan, kemurahan Tuhan. Hidup dalam keselamatan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup benar, senjata kebenaran, hamba kebenaran, jadi orang benar. Itu bersorak-sorai. Selamat, diberkati Tuhan sampai nanti bisa bersorak-sorai. Haleluya. Praktek yang kedua, praktek hidup dalam keselamatan atau hidup dalam kemurahan Tuhan. Nomor 1, bertobat, disusul dengan baptis air, baptis Roh Kudus. Yang kedua, saudara, yang kedua yaitu Mazmur 23 ayat 6, Yohanes 10 ayat 11. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini kemurahan. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 judulnya penggembala yang baik. Tuhan gembalaku yang baik. Nah, ini soal penggembalaan. Ada kemurahan, kebajikan. Kalau kita digembalakan, kebajikan, kemurahan mengikuti aku. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Ditambah Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-domba. Kemurahan Tuhan. Ini. Jadi kalau digabung 2 ayat, praktek hidup dalam keselamatan, hidup dalam kemurahan Tuhan, yaitu prakteknya kita harus tergembala dengan benar dan baik. Kita harus tergembala dengan benar dan baik. Nah, domba-domba harus tergembala dengan benar dan baik. Kita itu domba-domba harus tergembala dengan benar dan baik. Matius 15 ayat 24. Siapa dombanya Tuhan? Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapa dombanya Tuhan? Sebenarnya dombanya Tuhan adalah bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan. Itu dombanya Tuhan. Sedangkan bangsa kafir anjing. Bangsa kafir hanya anjing dan babi. Anjing pasangannya babi. Dombanya Tuhan adalah bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan. Itu sedangkan bangsa kafir adalah anjing. Nah, pasangannya babi, najis babi. Anjing menjilat muntah. Sedangkan bangsa kafir hanyalah senilai anjing, menjilat muntah. Anjing menjilat muntah. Artinya, saudara, kata-katanya itu hanya dusta. Menghasilkan perkataan dusta, itu bangsa kafir. Lidahnya menjilat muntah. Artinya perkataannya dusta, suka ingkar janji, dusta, suka ingkar janji. Nah, itu bangsa kafir. Kemudian anjing juga lidahnya menjilat borok. Cerita Lazarus, menjilat borok. Ya, boroknya Lazarus. Itu jadi orang kaya menghambur-hamburkan roti, aku tidak menghargai roti. Lazarus di bawah meja tuannya itu menikmati roti, tapi ada anjing juga di sana menjilat boroknya. Itu menjilat boroknya Lazarus. Lidah menjilat borok artinya perkataan yang menjelekkan orang lain, perkataan yang menjelekkan orang lain, menghakimi orang lain. Kita tidak tahu tapi kita hakimi begini seperti sangat tahu padahal tidak tahu. Itu seringkali. Loh kok tahu kamu? Oh dengar dari si anu. Nah itu namanya lidah menjilat borok. Suka menjelek-jelekkan orang lain, suka menghakimi orang lain. Nah itu ya. Kemudian lidah juga menjilat darah Nabot. Lidah menjilat darah Nabot. Darah orang tak bersalah. Nabot mempertahankan kebun anggur, mau dijadikan kebun sayur oleh raja, tidak mau, biar raja dia tetap bertahan sampai dilempar batu. Lidah, lalu anjing menjilat darah Nabot. Nah, itu anjing menjilat darah Nabot, darah orang tak bersalah. Itu artinya memfitnah. Benar jadi salah. Salah jadi benar. Nah, itu benar jadi salah. Itu memfitnah. Nabot difitnah sampai mati.
dia pertahankan kebun anggur. Nah, kebun anggur itu adalah saudara penggembalaan yang dibina kabar mempelai, kebun anggur, untuk menghasilkan mempelai wanita surga, untuk menghasilkan membentuk mempelai wanita surga yang bisa masuk perjamuan kawin anak domba. Itu kebun anggur, ladang mempelai atau penggembalaan yang dibina oleh kabar mempelai untuk membentuk manusia berdosa menjadi mempelai wanita Tuhan yang layak masuk perjamuan kawin anak domba. Ada air anggur yang paling manis di sana. Tapi mau dijadikan kebun sayur, kebun sayur hanya untuk dijual. Nah, ini mau dijadikan kebun sayur oleh raja, yaitu penggembalaan yang hanya mencari keuntungan jasmani. Nabot bertahan, gak mau, sampai mati sakit, termasuk mati sakit. Saudara, Nabot ini saudara, termasuk mati sakit. Dia bertahan, tapi anjing menjilat darah. Orang memfitnah, benar jadi salah. Sekarang begitu. Hati-hati, memang ini tabiatnya bangsa kafir, lidahnya ini tidak pernah benar. Ya, menjilat muntah, dusta, menjilat borok, menjelekkan orang, menghakimi orang lain, tidak tahu apa-apa menghakimi. Itu, dan lidah menjilat darah orang tak bersalah, memfitnah, terang-terangan, benar jadi salah, terang-terangan. Hati-hati. Jadi seringkali juga pengajaran benar dijadikan salah, yang salah jadikan benar. Nah itu hati-hati, menghujat itu sudah. Ya, memfitnah, satu langkah lagi menghujat, sudah menghujat. Nah Tuhan tolong kita semuanya. Matius 15 ayat 27. Nah inilah Yesus mati di kayu salib untuk menyediakan remah-remah roti. Nah itu dia membukakan rahasia firman, anak domba yang tersembelih itu yang bisa membukakan kitab dalam Wahyu 5, membukakan kitab yang termeterai, tertutup, membukakan firman, pengajaran benar, dan memberikan remah-remah roti itu tubuh dan darahnya untuk kita semua. Ini kata perempuan itu, perempuan bangsa kafir, perempuan Kanaan. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Luar biasa. Jadi Yesus rela mati di kayu salib untuk pertama membukakan rahasia firman, memberikan firman pengajaran yang benar, kemudian memberikan tubuh dan darahnya sebagai remah-remah roti. Remah-remah roti adalah kemurahan Tuhan. Jika anjing bangsa kafir lepas dari menjilat muntah, lepas dari menjilat borok, lepas dari menjilat darah, tetapi bisa menjilat remah-remah roti, bisa menjilat remah-remah roti. Anjing bisa menjilat remah roti, firman pengajaran benar, dan perjamuan suci, korban Kristus, perjamuan suci. Nah ini yang harus kita lakukan hari-hari ini, ya, menjilat remah-remah roti, firman pengajaran benar, dan perjamuan suci, korban Kristus. Sama dengan mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Nah itu menjilat, menikmati. Ya, bangsa kafir hanya karena kemurahan Tuhan, bangsa kafir bisa menjilat, bisa menikmati firman pengajaran benar dan perjamuan suci, bisa mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar ditambah perjamuan suci, sehingga firman pengajaran benar mendarah daging dalam kehidupan kita, mendarah daging dalam kehidupan. Nah ini kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, supaya bangsa kafir ini tidak bertabiat anjing lagi, tapi firman dan perjamuan suci itu mendarah daging, menjadi sifat tabiat dalam hidup kita. Puji Tuhan, mendengar dan dengar-dengaran, taat dengar-dengar, itu salah satu tabiat. Taat dengar-dengaran itu bukan tabiat dari bangsa kafir, tapi tabiat domba. Kalau bangsa kafir bisa taat dengar-dengaran pada pengajaran benar, saudara, itu menjadi, saudara, tabiat domba. Nah, sudah diangkat dari anjing menjadi domba dengan menjilat remah roti,
mendengar dengar-dengaran, taat dengar-dengaran. Itu sifat domba. Nah, ya, lewat menjilat remah-remah roti, maka bangsa kafir, anjing, diangkat menjadi domba yang taat dengar-dengaran. Domba yang taat dengar-dengaran. Puji Tuhan. Syarat tergembala dengan benar baik. Syarat domba tergembala dengan benar baik. Satu, taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan, suara gembala. Firman pengajaran benar yang diulang-ulang. Taat dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Firman pengajaran benar yang diulang-ulang. Nah, itu. Kedua, tekun, setia, tekun dalam kandang penggembalaan. Tekun, setia dalam kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok harus. Kebaktian umum, pelita emas, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, meja roti, sajian seperti sekarang ini. Dan mezbah dupa, ketekunan kebaktian doa, penyembahan harus tekun, taat, tekun, setia, taat, tekun, setia. Saudara, nah, itu taat dan tekun, maka kita mengalami, jika kita taat dan tekun dalam penggembalaan, maka kita mengalami penyucian. Kita seperti ranting lebih dulu. Kalau kita taat, tekun, kita seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Sehingga kita mengalami penyucian yang terus-menerus. Kita mengalami penyucian terus-menerus. Mulai dari hati kita disucikan. Penyucian terus-menerus, mulai hati disucikan. Selalu saya katakan dari keinginan najis. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, tidak boleh ada lagi. Tidak apa-apa, diulang-ulang supaya kita mengerti. Kemudian dosa kawin mengawinkan, dosa perjabulan, tidak boleh ada lagi. Tontonan-tontonan yang tidak baik, tidak boleh lagi. Ya, Tuhan tolong juga perselingkuhan, ya, nikah yang salah, ya, tidak boleh ada lagi. Kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, tidak boleh ada lagi. Hati. Keinginan pahit, iri, benci, dendam, tidak boleh lagi. Saling mengasihi, saling mengasihi. Itu saja. Kemudian tidak boleh ada lagi keinginan jahat, keinginan akan uang yang mengakibatkan kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah mencuri milik Tuhan. Perpuluhan persembahan, tidak boleh ada lagi. Itulah domba yang digembalakan, bukan anjing lagi. Seperti ranting, domba yang digembalakan seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Saudara, kita disucikan terus. Taat, tekun itu melekat. Kita disucikan terus dari dalam hati, perbuatan-perbuatan dosa, setelah hati perbuatan. Kita disucikan dari perbuatan dosa sampai puncak dosa, kita hidup suci. Dan kita disucikan dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Sehingga kita, saudara, perkataan kita benar baik memuliakan Tuhan. Benar baik memuliakan Tuhan. Dan kita hidup dalam kesucian. Kita hidup dalam kesucian. Hati suci, perbuatan suci, perkataan suci, kita hidup dalam kesucian. Itu hanya di kandang penggembalaan. Tekun taat, itu melekat. Tekun taat melekat. Ranting melekat pada pokok anggur yang tekun taat. Kita disucikan, hidup suci, ya selalu. Efesus 4, 11, 12, kalau hidup suci, dikasih jubah indah. Dipakai dalam pembangunan tubuh kita, selalu itu. Kalau digembalakan hidup suci ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar 5 jabatan pokok. Bisa dijabarkan jabatan yang lain. Di Mojokerto juga ada sangkur, grup kur, musik, tim besuk, tim doa, ada semua. Nah itu semua. Untuk memperlengkapi orang kudus. Sekali lagi bukan orang kaya miskin, orang pandai bodoh, bukan itu. Orang tua muda, bukan itu. Orang suci, siapapun juga. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita hidup suci, maka kita diperlengkapi
dengan jabatan pelayanan karunia Roh Kudus. Jubah yang indah sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini dipakai dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir, gerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Maka hasilnya jubah indah. Hidup kita menjadi indah pada waktunya. Hidup kita menjadi indah, berhasil indah pada waktunya. Buah, ranting berbuah manis. Hidup kita menjadi manis. Ada kebahagiaan surga. Ada kepuasan surga, manis, tidak pahit lagi, tidak getir lagi. Berbuah manis, ranting melekat itu berbuah manis. Ada kebahagiaan surga, kepuasan surga. Sehingga kita mengucap syukur, kita menjadi saksi Tuhan. Kita mengucap syukur, kita menjadi saksi Tuhan. Puji Tuhan. Dan hasil ketiga, takkan kekurangan aku. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Sampai kesempurnaan, tidak bercacat celah. Puji Tuhan. Ini orang yang bisa bersorak-sorai haleluya. Satu, hidup dalam, yaitu orang yang hidup dalam keselamatan kemurahan. Satu, bertobat, lahir baru dari air dan roh. Hidup benar, senjata kebenaran, hamba Tuhan yang benar, orang benar. Nah itu nanti bersorak-sorai. Kalau Tuhan datang dia bersorak-sorai haleluya. Yang kedua, orang selamat itu orang yang tergembala dengan benar dan baik. Orang yang taat, tekun. Tadinya kita anjing, tapi Yesus rela mati di kayu salib untuk membukakan rahasia firman. Firman pengajaran diberikan pada bangsa kafir. Roti, remah-remah roti, pembukaan firman, pengajaran benar diberikan. Dan tubuh darahnya diberikan untuk dijilat oleh bangsa kafir. Sehingga bangsa kafir dari anjing menjadi domba. Syaratnya domba yang tergembala. Syarat tergembala taat, tekun, melekat. Kita disucikan. Hati, perbuatan, perkataan suci. Hidup suci. Diberi jubah indah. Dipakai dalam gerakan hujan akhir pembangunan tubuh Kristus. Ayo semua. Mulai dalam nikah. Saya belum katakan tadi. Selalu saya ulang. Jangan salah, banyak orang salah. Saudara, wah keluar dia, luar biasa orang itu. Tapi dalam nikah enggak ada. Istrinya enggak pernah ikut. Malah di gereja pun istrinya enggak ikut. Satu waktu saya ketemu anak sekolah minggu dulu. Oh, saya sekarang di sini Om. Wah, pendeta saya ini. Oh ya, bagus ya. Iya. Cuma ada sayangnya, saya enggak tahu juga. Loh kenapa? Istrinya enggak pernah ikut. Loh, kenapa? Mungkin jaga anak. Bukan, di gereja pun tidak pernah ikut. Pelayanan keluar tidak pernah ikut. Di gereja pun tidak pernah dengar. Oh, ada masalah ini dalam hatiku. Dan benar, ya, dengar-dengarnya. Benar demikian. Nikah dulu. Pembangunan tubuh Kristus mulai nikah dulu dilayani. Kemudian penggembalaan layani. Baru kelebihan dari penggembalaan melimpah. Melimpahnya penggembalaan air diisi dengan gelas diisi air, kalau melimpah terus ke sebelah. Antar penggembalaan, fellowship. Sampai tubuh sempurna. Israel kafir nanti, tadi selamat, sekarang jadi sempurna seperti Yesus. Tidak bercacat celah. Nah itu pembangunan tubuh. Dan kalau kita melayani pembangunan tubuh, indah. Hidup kita pasti berhasil indah. Hidup kita manis, ranting berbuah manis. Kepuasan surga, kebahagiaan surga. Selalu mengucap syukur, selalu saudara bersaksi pada yang lain. Dan sampai takkan kekurangan aku, sempurna. Israel kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Tidak bercacat celah. Puji Tuhan. Inilah hidup dalam keselamatan, kemurahan Tuhan. Jangan sampai keluar dari sana. Sebenarnya yang selamat hanya Israel. Tapi karena sebagian tegar, bangsa kafir boleh masuk. Inilah namanya kemurahan. Tetap dalam kemurahan. Hidup benar, senjata kebenaran. Orang benar, itu keselamatan. Bisa berseru haleluya. Menyembah haleluya. Tergembala, itu orang selamat. Digembalakan.
sampai disucikan, sampai sempurna, bisa menyeru haleluya. Yang ketiga, terakhir. Mari yang ketiga. 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Nah ini yang ketiga. Kemurahan Tuhan, kami menerima pelayanan, kami tidak pernah tawar hati. Nah, itu yang ketiga. Saudara, yang ketiga, praktek orang yang hidup dalam keselamatan kemurahan Tuhan, yaitu tidak pernah tawar hati. Artinya tidak pernah tawar hati. Kalau ada kemurahan Tuhan, tidak pernah tawar hati. Saudara, artinya saudara, kita tidak pernah tawar hati sama dengan kuat teguh hati. Ya, tidak pernah tawar hati sama dengan kuat teguh hati. Artinya, kuat teguh hati artinya tidak kecewa, tidak putus asa dalam pelayanan. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang kita hadapi, tetapi tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Ini orang tidak tawar hati sama dengan kuat teguh hati. Artinya pertama, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan ibadah pelayanan dalam pelayanan, ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetapi apapun yang sedang dihadapi, tetapi justru tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Bisa sampai meninggal dunia, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Ah, ini orang kuat teguh hati, tidak tawar hati. Kemurahan Tuhan. Kalau tawar hati di luar kemurahan, di luar keselamatan, tidak selamat. Tinggalkan ibadah pelayanan, tidak selamat, tidak setia, tidak selamat. Ayo tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kedua, arti kedua, tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi masalah-masalah yang mustahil. Tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi masalah-masalah yang sukar bahkan mustahil. Tetapi tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Ini orang hidup dalam keselamatan, kemurahan Tuhan. Tidak kecewa, tidak tawar hati, kuat teguh hati. Artinya tidak kecewa dalam pelayanan. Tidak mau tinggalkan apapun yang dihadapi, sandungan, difitnah, diejek, terus setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kedua, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan menghadapi masalah-masalah yang sulit, bahkan masalah yang mustahil. Tetap percaya, berharap, tetap menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, Mazmur 27 ayat 14. Arti ketiga, tidak tawar hati sama dengan kuat teguh hati. Arti ketiga, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah ini, kuat teguh hati. Artinya, saudara, tidak kecewa, tidak putus asa dalam menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tersandung dalam menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi double, tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, tetap, saudaraku, ditambah satu, tetap berpegang teguh pada pengajaran benar, taat dengar-dengaran, tidak berbuat dosa. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Dan tetap menyembah Tuhan, percaya, berharap, menyembah Tuhan. Nah inilah, ini kuat teguh hati menghadapi pelayanan. Ayo tetap setia menghadapi masalah, tetap percaya, berharap, menghadapi kedatangan Tuhan kedua kali. Wah banyak masalah, banyak, ini semua sandungan. Ayo tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengar, tidak berbuat dosa, hidup suci tetap. Kedua, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Dan yang ketiga, tetap menyembah Tuhan, mengulurkan tangan iman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan
tangan belas kasih, tangan kemurahannya kepada kita. Iman ditambah belas kasih kemurahan sama dengan mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan. Hasilnya terakhir. Oh, puji Tuhan. Hasilnya yang pertama, saudara, yang pertama yaitu Markus 1 ayat 40 sampai 41. Markus 1 40-41. Seorang sakit kusta datang kepada Yesus berlutut, menyembah, mengulurkan tangan, terserah Engkau Tuhan, tidak bisa lagi aku, menyerah sepenuh. Ia memohon bantuannya, katanya kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan. Maka tergerak hatinya oleh belas kasih, kemurahan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, ini hasil pertama, ada tangan iman, terserah Engkau Tuhan. Saya sakit kusta tidak bisa disembuhkan, terserah Engkau. Tuhan ulurkan tangan belas kasih, iman ditambah belas kasih kemurahan, mujizat. Sakit kusta jadi sembuh. Hasilnya sakit kusta menjadi sembuh. Penyakit tubuh yang mustahil menjadi sembuh. Sakit kusta itu dulu sakit mustahil, tidak mungkin. Sakit penyakit tubuh yang mustahil menjadi sembuh oleh tangan belas kasih, tangan kemurahan Tuhan. Penyakit jiwa, kusta itu juga penyakit jiwa. Kebenaran diri sendiri, putih tapi kusta, aneh. Benar tapi kusta. Nah itu, dia merasa benar tapi kusta. Nah itu yang sakit jiwa, penyakit jiwa. Kebenaran diri sendiri, dia ngaku benar tapi kusta. Nah itu, nah, itu kebenaran diri sendiri, yaitu kebenaran di luar Alkitab. Kebenaran di luar Alkitab. Menutupi dosa dengan menyalahkan orang lain yang benar. Menutupi dosa dengan menyalahkan Tuhan, pengajaran yang benar. Itu kebenaran diri. Dijamah, disembuhkan, artinya kebenaran diri sendiri menjadi kebenaran dari Tuhan, yaitu saling mengaku, saling mengampuni. Kebenaran dari Tuhan. Saling mengaku, saling mengampuni. Darah Yesus membasuh dosa kita. Kita hidup benar. Kita hidup dalam kebenaran. Saling mengaku, saling mengampuni. Kita hidup benar, saling mengasihi. Sudah tidak saling menuduh lagi. Ini penyakit kusta disembuhkan. Kusta jasmani, penyakit tubuh yang mustahil disembuhkan oleh tangan kemurahan Tuhan. Asal ada iman, percaya kepada Dia. Hanya mengulurkan tangan, terserah Engkau Tuhan. Saya hanya percaya, berharap Tuhan. Hanya beriman kepada Tuhan. Tuhan tolong. Penyakit jiwa juga kebenaran sendiri menjadi kebenaran dari Tuhan. Saling mengaku, saling mengampuni, saling mengasihi. Hidup benar, saling mengasihi. Kedua, di dalam Markus 6 ayat 34, Markus 6 34, kemudian ayat 34, Markus 6 34 dulu ya. Markus 6 ayat 34, ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih, kemurahan kepada mereka. Karena mereka seperti domba tidak punya gembala, mulailah Ia mengajarkan banyak hal pada mereka. Kemudian ayat 40, ayat 41, nah, Tuhan mengulurkan tangan. Setelah Ia mengulurkan tangan belas kasihnya, mengambil 5 roti, 2 ikan, memecah-mecahnya, menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecah. Ini uluran tangan Tuhan, mengambil roti, memecah-mecah, dan memberikannya pada muridnya supaya dibagikan pada orang. Orang itu juga kedua ikan dibagikan pada semua mereka. Mustahil. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki, belum perempuan, anak-anak. Mustahil. Tapi di dalam tangan kemurahan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini. Sesudah Ia mengambil 5 roti 2 ikan, sudah 42 ya, dan mereka semuanya 41 tadi ya, 42 mereka semua makan dengan kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa ikan yang ikut makan 5.000 laki-laki.
Jadi ini yang kedua, saudara, tangan kemurahan Tuhan, belas kasih, sanggup memelihara kehidupan kita secara jasmani di tengah kesulitan dunia, ketidakberdayaan kita secara berlimpah. Tidak mungkin sudah 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, tidak mungkin. Tapi bisa secara berlimpah, malah sisa. Secara berlimpah sampai kita mengucap syukur, sampai menjadi berkat bagi orang lain, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tuhan, tangan belas kasih, sanggup memelihara kehidupan jasmani kita di tengah kesulitan dunia, di tengah ketidakberdayaan kita, sampai berkelimpahan, sampai mengucap syukur, sampai menjadi berkat bagi orang lain, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ya, Tuhan tolong kita. Dan memelihara secara rohani, kelimpahan itu dipuaskan. Nah, saudara, ya, tangan belas kasih Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita secara rohani, yaitu memberikan kepuasan surga, kenyang kepuasan surga, memberikan kepuasan surga sehingga kita selalu mengucap syukur, menjadi saksi Tuhan, dan memberikan damai sejahtera, kenyang tenang, memberi damai sejahtera, enak dan ringan. Itu jiwa, itu rohani, enak dan ringan. Puji Tuhan. Satu lagi terakhir, kuat teguh hati. Tuhan akan tolong, tangan kemurahannya diulurkan. Kita ulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangan kemurahannya, belas kasih. Markus 5, 41 sampai 43. Markus 5, 41 sampai 43. Lalu dipegangnya tangan anak itu, mengulurkan tangan. Tangannya diulurkan, dipegangnya, nya besar, tangannya diulurkan. Ini kalau kita mengulurkan tangan, orang tuanya minta tolong dan seterusnya, berdoa, menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan mengulurkan tangan belas kasihnya. Talitakum, berarti hai anak, aku berkata, bangkitlah, bangunlah. Seketika anak yang mati itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, ini yang terakhir, mati jadi bangkit. Tangan belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati. Mati jadi bangkit. Mati tidak bisa makan. Mati rohani tidak bisa makan firman pengajaran yang benar. Hati-hati yang punya anak 12 tahun. Nah, itu batas. Yesus usia 12 tahun masuk di bait Allah. Nah, dia berbincang-bincang dengan guru-guru. Waktu itu guru-guru tentang pengajaran. 12 tahun. Hati-hati. Jangan sampai tidak bisa makan firman pengajaran 12 tahun. Mati rohaninya. Diubahkan mati, diubah menjadi hidup. Tidak bisa makan firman pengajaran, diubahkan bisa menikmati, kasih makan, bisa menikmati firman pengajaran benar dan bisa taat dengar-dengaran pada firman pengajaran. Anak muda, remaja muda, orang tua harus bisa menikmati firman. Yang masih remaja muda sudah bisa menikmati, apalagi yang tua harus taat, mendengar dan dengar-dengaran, taat dengar-dengar. Maka mujizat jasmani juga terjadi, mati jadi hidup, mustahil menjadi tidak mustahil. Semua pintu terbuka. Kalau kita taat, bisa menikmati firman, makan firman, dengar-dengaran, semua pintu di dunia terbuka bagi kita. Mustahil menjadi tidak mustahil. Semua pintu di dunia terbuka. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti dia, sama mulia dengan dia. Pintu surga terbuka bagi kita semua. Pintu perjamuan kawin anak domba terbuka di awan-awan, sorak-sorai haleluya. Pintu firdaus terbuka, pintu surga terbuka. Kita bersorak-sorai haleluya selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk hidup dari kemurahan Tuhan. Bangsa kafir hanya kemurahan Tuhan.
Bangsa Israel kasih Tuhan, diselamatkan, memang pilihan Tuhan. Tapi karena sebagian menolak kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir, diselamatkan. Hidup, tetap hidup dalam keselamatan, kemurahan. Bertobat, lahir baru, jadi orang benar. Hidup benar, senjata kebenaran. Hamba Tuhan, orang benar, selamat, diberkati, digembalakan, dipakai oleh Tuhan, disucikan, dipakai. Berbuah manis, indah, dan takkan kekurangan aku. Kemudian ketiga, tidak tawar hati, kuat, teguh hati dalam pelayanan, dalam menghadapi semua hal, dalam menghadapi kedatangan Tuhan. Tetap berpegang teguh pengajaran benar, taat, tidak berbuat dosa. Tetap setia berkobar dalam ibadah, tetap banyak tersungkur, menyembah, percaya, berharap Tuhan. Mengulurkan tangan iman, Tuhan ulurkan tangan belas kasih, tangan kemurahan. Tuhan tolong kita semua. Apapun keadaan kita pada saat ini, ayo ulurkan tangan saja kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita semua. Mari bangkit berdiri, kita akan menerima perjamuan suci. Dia gembala yang baik, mati di kayu salib, menyediakan remah-remah roti bagi bangsa kafir. Pembukaan firman juga korbannya, tubuh darahnya bagi kita. Nikmati semuanya. Kemurahan Tuhan, Tuhan tolong kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bangsa kafir hanya hidup dari kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan ku tundukkan kepala, tutup mata. Semua karena kemurahan-Mu yang terjadi atas hidup kami bangsa kafir. Hanya kemurahan, belas kasih. Haleluya. Bahwa lidahku menyembah Engkau, angkat dua tangan ke atas. Bahwa lidahku menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami serahkan semua yang tidak bisa kami lakukan, Tuhan. Yang tidak bisa kami pikirkan, Tuhan. Kemurahan-Mu, belas kasih-Mu menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Semua bisa dijangkau oleh kemurahan-Mu sampai kami sempurna sama mulia dengan Tuhan. Bangsa kafir bisa bersorak-sorai haleluya juga menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai sampai selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang
kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, untuk melakukan apa saja bagi kami, mengubahkan, menolong kami, menghapus kemustahilan, sampai menyembuhkan kami, sampai menyempurnakan kami Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita persiapkan perjamuan suci dengan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita bangkit berdiri bahwa lidahku. Kami banyak kekurangan, kelemahan Tuhan. Kami butuh kemurahan, belas kasih-Mu Tuhan. Bahwa lidahku sekali lagi angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Hanya itu yang kami pohonkan Tuhan. Kemurahan-Mu, belas kasih-Mu kepada kami bangsa kafir Tuhan. Tetap berlaku sampai Engkau datang kedua kali. Sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami semua. Apapun keadaan kami, jasmani, rohani, Engkau tolong kami. Kemurahan-Mu menolong kami. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Ingat Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih, kemurahan-Mu menolong kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Lebih tinggi dari kepala. Hargai tetesan darah Yesus. Sanggup melakukan apa saja bagi kita. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih. Bukan cuma menyembuhkan, tapi menolong, melakukan apapun sampai menyempurnakan kita semua. Namun jika ada penyakit bisa diraba tangan kiri. Raba dengan tangan kiri. Jika tidak bisa letakkan di dada. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Ada masalah, ada dosa dan lain, letakkan tangan kiri di dada. Semua mengalami belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Yakin Tuhan tolong kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bukan hanya sampai di dunia tidak ada artinya.
sampai di awan permai, pembukaan pintu perjamuan kawin anak domba, sorak-sorai pertama seluruh dunia ini. Haleluya. Sampai nanti di Yerusalem baru, sorak-sorai kekal selama-lamanya. Angkat dua tangan ke atas. Jangan lupa doakan keluarga, jangan ketinggalan. Semuanya selamat, semua menyeru haleluya, semua sampai di Yerusalem baru. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yalawaka, yalawaka, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami tak bisa apa-apa Tuhan tanpa kemurahan-Mu. Peganglah dengan tangan kemurahan-Mu. Jangan lepaskan kami bangsa kafir sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Sekeluarga kami semua, seluruh sidang jemaat, tidak ada yang ketinggalan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga. Selalu merasakan suasana surga, suasana firdaus. Ada kesaksian yang hidup, ada ucapan syukur selalu. Oh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Gembala dan Ibu, Engkau tolong juga. Berikanlah hikmat, akal budi, pertolongan, urapan selalu menggembalakan sidang jemaat di Mojokerto sampai Tuhan datang, sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan, terima kasih. Biar bukakan firman bagi kami semua, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. In His name